Gini Poki ya, kemarin itu kita kan channel kita nih mau ada suasana baru ya. Kemarin ada cerita syutingan masalah pengalaman nih. Ya perdana kemarin Pak RT cerita masalah pekerjaan, pengalaman mencari pekerjaan. Terus, nah ini yang berikutnya nih saya tuh pengen ada warga yang mau cerita gitu. Kira-kira siapa ya yang menarik ya? iya itu Pak Adul. Pak Adul kan dia orang suka menjala. Pak Adul yang di pojok. Iya Pak Adul yang depan rumah saya. Oh iya. Dia kan suka ngejala malam-malam ngejala. Nah kemarin itu kebetulan si Pak Adul ini cerita pada saat ngejala itu banyak ada hal-hal yang dialamin oleh Pak Adul tuh pada saat ngejala. Boleh tuh ceritanya bagus tuh saya dengerin kemarin. Itu ya benar-benar bisa ngejala ya. Coba hubungi ada nggak nih sekarang? Kalau ada langsung aja merapat gitu. Oke, kita ada waktu lah. Ya, Assalamualaikum, betul. Ya, Pak Pi. Nah, gimana? Ada apa? Oh, di rumah. Oh, lagi di jalan. Udah sini dulu sebentar ke Serambi dulu, Pak. Ya, ditunggunya mau Oke, Bapak saya lagi di jalan ya, nyari musuh nih warga. Mana tahu ini? Oke deh, nanti saya merapat. Ada urusan di jalan. Kita tunggu dah ya. Pas banget kalau gitu ada yang mau cerita gitu warga saya sendiri ya. Iya bagus tuh ceritanya kemarin tuh banyak hal-hal dialamin pada saat dia ngejala itu teh. Kemarin sih bagus ceritanya sih. Oke, kita sambil tunggu lah. Mudah-mudahan sih hadir ya. Nggak jauh kan tadi rumahnya ya. Alhamdulillah ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya biasa nih. Udah lama nih Pak. Iya, Berdua aja nih. Bas, mantap. Lagi di rumah nih cepet banget datang nih. Ya, saya lagi muter-muter cari warga lah. Pipisan ini malam ini. Kebenaran nih, Aduh. Siap. Dari Pak Oki. Saya kan lagi nyari warga yang mau cerita nih. Ya mudah-mudahan Pak Adul bisa cerita nih pengalamannya. Hobinya kan katanya ngejala ya. Itu iseng aja sih teh, gitu bukan hobi ya. Biasanya Hobi gitu. cerita ngejala itu macam-macam nih. Apalagi kalau ngejala malam tuh apa nih? Bisa nggak cerita nih? Kita gitu. Nggak bisa kalau cerita mah ada sih pengalaman sedikit gitu yang agak tegang tapi lucu ada gitu. Ada ya? Ada banyak. Udah kita kalau malam gitu, itu. kita langsung cerita aja ya, Pak Adul ya. Oke siap, kita siapin dah. Selamat malam pemirsa Asli Rumat. Bagaimana kemarin janji kita bahwa Asli Rumat akan membawakan episode yang agak sedikit berbeda ya. Kemarin penampilan perdana yaitu pengalaman saya sendiri Ketua RT, pengalaman waktu mencari kerja. Di sini udah hadir warga saya, namanya Bapak Adul. Selamat malam Bapak Adul. Malam juga Bapak RT. Nah ini Bapak Adul ini hobinya menjala ya, menjala ikan ke danau atau mungkin ke sungai. Nah dalam menjala ini mungkin Pak Adul banyak cerita-cerita yang pengalamannya yang membekas atau istilahnya berbau seram atau berbau lucu gitu ya. Mungkin ada ya kesan-kesannya ya. Nah ini bisa diceritakan sama kita nih Pak Adul seperti apa, bagaimana. Tapi sebelumnya nih saya pengen tahu dulu nih, ngejala itu kayak apa sih sepertinya? Kalau jala itu sistemnya kita ngambil ikan, memakai kenur jaring, dibandulin timah pemberat ya kalau orang sini bilang gitu. Sistemnya dilempar lah, nanti kita praktek lah. Kapan besok atau lusa kita praktek, jadi biar tahu jala tuh kayak gimana sih gitu ngambil ikan. Oh jadi jala tuh ada berapa jenis ya? Ada jala. Jala itu banyak sih jenisnya. Ada jala tarik, ada jala lempar, ada lagi jala pukat. Kalau pukat itu bentangan sampai 80 meter. Berarti harus rendam kitanya Harus turun ya. turun. Kalau yang akan diceritain nih jala apa nih? Jala kecrik kalau orang bilang sini tuh kalau jala kecrik. orang Sunda ya biasa Sunda kecrik ya namanya ya. Jadi lempar gitu. Nah ini pemirsa, jadi Pak Adul akan mencoba cerita mengenai pengalamannya saat jala kecrik ya. Boleh Pak Adul, mulailah cerita dari mana nih? Beneran waktu itu emang sih kita
liburannya itu teman-teman kan hobinya malam. Malam Jumat. Emang kebetulan kawan-kawan liburnya pada hari Jumat ya. Itu jam berapa itu? Berapa? Kita mulai berangkat itu persiapan. Berapa orang? Yang paling banyak kalau jalan kecil itu kita 3 lah, 3 orang. Kadang banyak juga gitu yang pada pengen ngikut, pengen tahu nih jalan malam enak apa gimana nih, apa serem gitu. Kemana itu rencananya perginya waktu itu? Kalau keseringan sih ke danau lah, ke tempat yang ada ikannya aja gitu. Keseringannya danau, Pasir Raya terdekat gitu. Cuma kita lewat Makang gitu. Sepakat. Jalan full bertiga tuh. Bisa lah gitu buat persiapan nanti malam berangkat jam 10-an atau jam 11-an ke area lokasi Danau Pasir Raya. Makang baru juga dikit lewat Makang ya. Itu persiapan udah matang. Lumayan juga ini malam gitu. Rincik gimana gitu, tapi semangat kita bertiga itu nggak putus gitu. Tetap kita jalan gitu, jalan gitu. Setelah nyampe lokasi, persiapan jalan kita tuh udah oke lah gitu. Kita tebar tuh jala pertama tuh teman saya tuh namanya Soleh. Dia emang berani, dia orangnya tinggi dia. Udah gitu agak dapat, kita tarik. Kedua saya lempar lagi tuh jala agak ke tengahan sedikit itu. Das saya ya pernah ngelihat ada ikan besar itu di situ kan. Saya lempar ya. Saya tarik gitu. Wah, kosong lagi. Apa nih malam ini nih? Tumben-tumbenan biasanya. Kali itu ikan di situ tuh gede-gede gitu. Ini jong ya, kosong ya. Ini kosong nih sama sekali nih. Makin penasaran lagi tuh temen tuh. Nggak kapok tapi ya, masih terus. Tetap masih berlanjut itu kita, nggak nyerah gitu. Kita agak ke pojok mungkin, saya bilang agak ke pulau kecil katanya. Soalnya kan ikan putaran tuh ikannya di situ. Ya, jalan tuh bertiga ke pulau kecil itu di Danau Pasir Raya itu jalan. Kita lempar lagi tuh jala. Gas ya. Lempar, kita diemin dulu, emang agak lama kalau di situ mah tuh jalannya. Soalnya ikan airnya dalam. Di situ hampir mau berapa meter lah, 7 meteran lah pinggiran aja itu. Wih, sambil renang berarti itu ya. Ya kalau nyangkut ya mau nggak mau kita harus nyebur gitu. Kita tarik lagi itu jalannya tuh udah berapa menit itulah. Kita tarik jalan masih kosong juga. Beneran. Nah, waktu itu pas lagi mau pada ngopi sama rokoknya habis, ketinggalan kecebur air itu pada basah. Pergilah tuh satu teman ceritanya itu nemenin berdua, tinggal saya sendiri itu di pulau. Oh, ditinggal sama temennya. Tinggal saya. Wah, berani nih Pak Adul ya. Ya udah gimana, udah biasa gitu Pak gitu. Udah emang udah nggak kaget lagi gitu. Dipikir udah biasa lah kayak malam-malam kemarin gitu. Saya jalan tuh tebar tuh di bawah pohon seri itu yang rindang tuh. Itu lagi sendiri berarti ya? Sendiri itu posisi. Wih. Wah, terus saya pikir kan, teman masih lama ini saya tinggal dulu tuh jalan. Saya diemin dulu. Perasaan kagak enak. Seri.
Oh, jala tetap masih di bawah itu. Jala masih di bawah Pak, saya lemparin ke bawah tuh jala. Tapi tali masih kepegang. Tali masih saya pegang. Cuma saya tarik, agak perasaan gimana gitu, agak merinding dikit gitu. Terus Saya tarik ceritanya itu, kirain saya dapat gede gitu. Pas saya angkat ke atas, kalau sapu-sapu ke atas gede paha. Wah, saya bilang, jong lagi baik nih, saya bilang. Tapi tetap saya nggak nyerah Pak RT, sambil nunggu temen tuh. Saya lempar lagi ke pohon seri sebelahnya lagi itu. Emang kata orang-orang sih, hati-hati bang, katanya kalau ngejala di situ. deket pohon seri itu. Dekat pohon seri itu banyak kejadiannya. Pikir saya kan lah saya penyari ikan, saya bilangnya masing-masing aja gitu. Sudah banyak yang bilang begitu. Tetap saya penasaran, saya bilang. Saya jala, saya lempar itu. Terus saya diemin lagi tuh jala. Yang kedua tuh saya lempar tuh di pohon itu. Nah, gak singkat ada suara tuh. Pikir saya mah suara binatang-binatang rawa gitu ya, biasa aja. Aduh, perasaan udah pisan ini saya bilangnya. Beginian nih. Itu dari dasar danau atau dari apa suaranya itu? Dari atas Pak. Oh, dari atas pohon. Dari atas pohon itu. Waduh. Terus? Saya tengok kiri nggak ada apa-apa, tengok kanan apa ke danau, tenang-tenang aja. Udah saya santai, saya bilang. Dalam hati saya bilang, ini yang beli rokok kemana? Ini saya bilang ya, sama beli kopi, nggak nongol-nongol saya bilang. Udah pengen pulang aja gitu. Rasanya udah kagak enak saya bilang. Tapi biarin sih, kalau saya pulang kasihin teman saya bilang, terbalik lagi nggak ada saya. Saya terusin lagi tuh ceritanya tuh PT tuh. Saya tarik tuh, alhamdulillah dapat itu baru kecil-kecil juga. Adalah 3 atau 4 malah ikan jair. Tapi suara yang tadi itu masih ada itu? Masih ada, tapi saya nggak peduliin itu. Oh, cuekin aja Saya gitu. cuekin aja. Biarin aja lah saya bilang, masing-masing kan saya bilang. Kamu saya. Saya lempar lagi agak ke belah sonoan, agak ke ujung itu. Yang pohonnya benar-benar rindang itu, jarang orang ke situ gitu. Saya kan orangnya penasaran gitu, kalau belum saya iniin saya hajar gitu. Ada tanda-tanda tuh. Ada itu Pak dari situ tuh. Ke situ nyampur air itu. Selesai. Gua itu. Pikir saya kan namanya di danau gitu. Gunung sawah kali saya bilang gitu. Padahal malam itu ya. Malam ada kita jam 1-an itu. Mulai merinding juga saya dengernya nih. Menarik juga. Terus Burung sawah kali kan, biasanya kalau kata orang sini mau burung ayam-ayaman katanya kan biasa terbang ke atas air kan, air begitu. Tetap saya masih lempar. Saya lempar itu jala yang ketiga itu. Das ya kan kubras tuh bunyinya. Itu makin lama makin kencang Pak RT itu suara tuh. yang bunyi cek-cek tadi atau apa tuh? Iya, yang bunyi cek. Lama berubah itu suaranya. Jadi kik. Nah, kayak gitu, kayak suara jangkrik, tapi bukan jangkrik saya bilang. Apa ya? Pas saya nengok ke atas, pohon yang seri rindang itu, atas tuh, saya lihat bukan main, kagetnya saya bukan ini lagi. Ada gadis cakep nggak bu? Buset, apa itu gila? Itu saya mau teriak di tengah pulau, saya bisa mau nyebur ya dalam, saya bilang. Diam aja tuh saya nengok. Berarti di atas kepala pisan berarti ya? Di atas kepala pisan itu. Masih Ini ada. kayak lagi duduk di pohon cari itu. Lagi Bingung apa namanya posisi sebentar tuh? ya, lagi uncang-uncang. Uncang-uncang Orang gitu, sini Mas. mah bilang lagi uncang-uncang gitu, lagi ngerindai rambut. Di atas saya geser ke kiri salah, kanan salah. Akhirnya nyemplung saya bilang. Gitu. Diem tuh. Gemeteran ke mau lari itu, mau lari. Kukunya panjang banget Pak, buset saya takut melihat ke atas gitu aja ini colong gitu, takut saya bilang. Saya diem aja, saya duduk, mau langkah pun susah gitu. Saya bilang, saya kayak orang yang masih jalanan hilang, mindik juga ini saya bilang. Gimana ini, saya nunggu warung itu saya, saung, saya sejam saya itu
Nunduk terus itu. Nunduk itu nungguin temen nggak kunjung tiba. Makin lama makin kenceng. Ya, saya mau geser tuh ke warung tuh, ada saya lihat orang tuh, orang tidur apa mati nih celentang. Saya bilang bang, saya bilang tolong bang, saya temenin, saya bilang. Itu jarak berapa meter tuh ke warung itu? Dari pohon ceri ya dalam 1 meteran lah. Cuman 6 meter juga kan kalau jarak segitu juga nggak bisa kepaku gitu, lihat begituan berasa jauh Pak. Cuman warungnya tuh ngebelakangin kali ya. Ngebelakangin. Akhirnya saya kayak orang nggak bisa, kayak orang ngesot lah, geser dikit ya begini nih Pak nih sampai ke ujung. Tapi sempat dilirik masih ada nggak itu? Setiap saya geser 3 kali itu geser, saya lirik itu lah dia makin ketawanya makin kencang Pak. Saya bilang disebut kagak. Ya saya apes ketemu dia, saya bilang. Pasti bukannya takut, minder. Itu si jaring tadi akhirnya ditinggal atau gimana nih? Saya ikat dulu ke pohon daripada hilang, saya bilang. Ya kan saya ikat tuh di rumput tuh. Tambangnya itu kan tambangnya 10 meter itu habis kedalaman 10 meter itu tambang. Geser tuh saya ke warung ceritanya. Lumayan geser ke warung jalan 6 meter itu ada setengah jam karena saya nggak bisa jalan. Gemeter ya. Gemeter. Orang itu ketiduran kebluk, saya bilang. Terus saya nunduk aja nungguin teman. Ada tuh berapa? Ada sekitar setengah jaman lagi tuh datang Teman-teman yang tadi yang beli teman rokok. yang tadi tuh yang beli rokok beli kopi itu bener pendengaran itu nggak apa temen teriak aja nggak kedenger gitu, Nggak peka lagi ya. nggak peka gitu saking hawa takutnya gitu di danau itu. Cuman di danau ada saya sama tukang jaga bagan itu cuman berdua gitu. Temen teriak-teriak aja saya nggak denger gitu, saking takutnya gitu. Padahal temen tuh tadi teriak mungkin dari jauh tuh ya. Teriak dia ngomong sama saya tuh teriak katanya manggilin, suruh minggir dulu katanya. Orang saya sahabat takut mungkin ya kan. Nah, udah saya diam aja. Datang tuh ceritanya 2 orang, saya nunduk kan di saung itu, saya nunduk begini. Kirain saya mah yang nyolek saya si kuntilanak itu Pak RT. Saya aja ke danau saking takutnya kan. Teman saya nyolek dari belakang udah sampai saya bego-begoin, saya bilang dasar saya lagi takut, lagi nunduk begitu. Dipanggilin katanya. Kagak nengok-nengok katanya. Gimana nggak mau nengok, siapa yang nengok, saya lihat yang begituan, saya bilang ya kan. Tapi temennya tahu nggak itu bahwa ada yang lagi di atas tadi itu? Teman saya mah nggak ngeliat Pak. Cuman dia pas ke situ katanya ada burung putih terbang ke tengah katanya. Oh jadi pas temennya datang dekat dia terbang kali kayak berupa burung ya? Rupa burung putih gede kayak bebek gitu, gede begitu. Nah dari situ tuh saya agak legaan, kaget juga kan, saya bilang. Hampir ya kocak orang Sundanya mengerenjak saya gitu. Kaget gitu. Dan saya dicolek sama neneng gitu. Ternyata Nah itu sama temen si saya. jaring tadi yang di dalam itu gimana itu? Nah setelah itu saya tarik tuh jaring tuh sama teman saya udah mulai beranilah ya kan. Dari situ dapetnya gede-gede Pak RT. Oh. Sekiloan. Setelah ketemu yang begituan tuh ya? Ketemuan begitu. Tapi tetap suara itu nggak hilang. Bahkan teman saya pun denger gitu. Ketawa-tawanya masih ada. Tawanya masih ada. Cuman nggak menampakkan kayak tadi gitu ya? Menampakkan kayak tadi, saya bilang beraninya sendiri giran keroyokan nggak nongol, saya bilang ya kan. Tapi temennya nggak takut itu pas waktu itu? Kagak, dia nggak takut, emang dia mau berani orangnya Pak RT gitu. Berani dia orangnya. Ya udah terusin katanya. Terus tuh sampai jam 1:30 juga tuh. Lihat cuaca kan bulan separuh kan agak remang-remang begitu. Nah pas ngejala ketiga kalian tuh sama temen tuh, pas lagi ngelempar ada ular Pak RT gede, lah kita pada loncat semua. Itu ular apa, di darat apa gimana? Di darat
kirain takutnya ular kobra apa, ternyata ular kadut Pak RT. Akhirnya kan ya ketawa-tawa saya bertiga itu, cuman ular kadut pada takut saya bilangnya kan. Ya dan yang tadi aja saya bilang. Jadi ada di samping seram juga ada lucunya ya. Kan disebut lucu gak lucu ya nyebur semua kan, saking paniknya gitu lihat ular kadut di atas gitu. Kepalanya nongol gede. Tadi serem-serem gitu ya. Iya sih, orang kemarin saya dengar cerita juga merinding itu di pos. Tapi ngomong-ngomong ini mungkin ada pesan-pesan nih dari Pak Adul untuk masalah ngejala ini, baiknya seperti apa atau bagaimana untuk pemirsa yang nonton ini, gimana Pak Adul? Kalau bagi saya sih kalau untuk penjala pemula gitu, langkah baiknya gitu, kalau jala malam mendingan gak usah lah, berbahaya, belum terbiasa, lebih baik jala siang lagi. Risiko ya. Berisikonya tinggi, apalagi musim hujan gitu. Kita kan nggak tahu bahaya di bawah itu ular apa gimana. Ya saya aja ini baru gitu berhubung teman saya pengalamannya banyak gitu. Daripada saya makanya saya berani ikut. Apalagi cuaca buruk gitu, memaksakan gitu. Itu pun yang ahli aja mikir-mikir gitu. Jadi harus tahu medannya, Harus tahu apa ya, kayak kedalamannya gimana, berapa, kedalamannya ombaknya berapa. seperti apa ya. Ya, kalau bisa itu kalau jalan malam jangan sendiri gitu. Otomatis harus ada kawan atau teman minimal 7 orang. Gitu kok, jangan jalan Iya, sendiri. gua rencana mau jalan Pak Dul. Wah, sendiri ya. Ayo itu bukti. Saya udah tuh yang tadi tuh contohnya itu. Makanya sudah Tinggal sendiri ya kan. Dengarnya Jadi merinding nggak berani saya dulu. Oh, ngejalan. kalau sendiri dia boro-boro Bisa. mau manjat ke atas Bisa merinding disco ya. Oke, pemirsa, jadi itu pengalaman keluarga saya ya, Bapak Adul dalam pengalaman menjalanya. Jadi tadi apa pesannya, lebih baik menjala siang hari dan jangan sendirian. Kalau malam itu bagi yang berpengalaman dan bagi yang udah tahu medannya begitu ya. Benar. Mungkin saya sih pengen nih Pak Adul kita langsung ke lapangan tapi di siang hari kali ya. Saya pengen langsung ngeliput pas Pak Adul lagi ngejala seperti apa. Kira-kira bisa nggak nanti nih? Ya, Atur kalau waktunya ya. Tinggal atur waktunya aja dan saya siap. Jala ada ya? Ada. Oh, oke. Siap. Kapan kita Boleh, nih? boleh. Pas libur aja ya. Pas libur siang boleh. Oke. Kalau nggak berani malam siang. Oke pemirsa, mungkin pengalaman dari Bapak Adul bisa jadi dipetik ya, pesan-pesannya tadi. Walaupun itu sekedar menjala, tapi tetap ada ilmunya. Bagaimana cara menjala yang baik, bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat menjala. Itulah salah satunya. Oke pemirsa, terima kasih banyak atas tontonan di episode kali ini. Tetap jangan lupa subscribe dan like-nya. Baik. Terima kasih, sampai jumpa.